Hampir 2 pekan meninggal dunia karena kanker payudara. Masih banyak spekulasi bahwa Po Alpa disantet orang. Tanda-tanda kiriman santet sudah muncul saat Po Alpa mengisahkan tentang banyak benda aneh dikirim ke rumahnya. 2 paranormal, Eyang Ratih dan Ki Arjuna menyebut benda-benda aneh itu adalah kiriman gaib. Eyang Ratih bahkan sudah langsung menyebut sebagai santet. Sejak kabar banyak benda aneh dikirim ke rumah, Po Alpa juga sudah diingatkan untuk berhati-hati oleh Ki Arjuna. Tapi benarkah orang yang tega mengirimkan santet ke Po Alpa adalah orang terdekatnya? Lalu apa alasan Po Alpa sampai disantet? Mungkinkah ada orang yang iri atau merasa pernah disakiti? Misteri wafatnya Po Alpa masih menjadi spekulasi. Meski secara medis, Po Alpa meninggal karena kanker payudara yang diderita, tapi jejak gaib ada dalam hidupnya. Di awal-awal menata karir sebagai selebriti, Po Alpa pernah bercerita tentang benda-benda aneh yang dikirim ke rumahnya. Ada bangkai ayam cemani, celana kolor warna hitam, hingga tanah kuburan. Ada pula binatang melata seperti kalajengking dan kelabang yang masuk rumah. Sejak cerita itu menjadi berita, Po Alpa sudah diingatkan oleh paranormal Ki Arjuna untuk berhati-hati karena ia sedang diincar serangan gaib. Menurut paranormal senior Eyang Ratih, Po Alpa memang disantet orang. Lantas, siapa orang yang menyantet Po Alpa? Benarkah motifnya karena tidak suka melihat ibu 4 anak itu sukses sebagai artis? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Menjelang 2 pekan kepergian Po Alpa, masih ada misteri yang tak terjawab. Selain vonis dokter bahwa Po Alpa meninggal karena kanker payudara, munculnya benda-benda aneh hingga hewan-hewan misterius ke rumahnya mengindikasikan ada hal gaib yang ikut berperan dalam sakitnya perempuan berusia 38 tahun itu. Sejak kisah munculnya benda aneh dan hewan misterius, banyak yang curiga bahwa Po Alpa sedang mendapat kiriman gaib. Paranormal Ki Arjuna bahkan sempat mengingatkan Po Alpa untuk berhati-hati. Popularitas Po Alpa yang tiba-tiba melambung tinggi membuatnya menjadi sasaran tembak orang yang tidak senang. Di titik puncak ketenaran yang Po Alpa miliki sebagai seorang artis, di sini Po Alpa harus mengetahui juga ada sisi baiknya, juga ada sisi negatifnya. Ada buruknya, ada positifnya. Di sini saya menyarankan untuk Po Alpa selalu berhati-hati, selalu waspada, karena yang membenci kita dengan yang senang sama kita itu 50-50. Jadi pesan saya untuk Po Alpa, tetap berhati-hati, waspada, dekatkan diri lagi dengan Tuhan, kuatkan lagi keyakinannya, meminta kepada Tuhan untuk selalu diberkati, diberikan keselamatan dan kekuatan, itu pastinya. Secara medis, Po Alpa meninggal karena sakit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi bagi paranormal sepuh sekelas Eyang Ratih, vonis dokter itu masih bisa ditawar. Sebab tidak ada penyakit yang tidak bisa diobati, walaupun Po Alpa disantet. Terus Eyang bilang, itu media santet, ya. Kolornya gede katanya, ya. Eyang bilang itu pasti medianya santet. Memang, Po Alpa divonis menderita kanker payudara. Tapi semestinya, menurut Eyang Ratih, ada upaya-upaya non-medis yang bisa dilakukan, sehingga tidak hanya menyerahkan kesembuhan pada pengobatan medis. Memiliki pengalaman panjang berurusan dengan hal-hal gaib, Eyang Ratih percaya jika Po Alpa datang ke orang pintar, mungkin bisa diobati sampai sembuh. Walaupun kiriman gaib yang diderita agak berat karena dilemparkan oleh orang yang berada di lingkungan terdekat dan paham seluk-beluk hidup Po Alpa.
Santet itu kalau cuma hanya gambar, tidak tahu nama juga nggak bisa. Harusnya kalau Paul Alpha ini seperti itu, harusnya cari juga pengobatan alternatif, yaitu mungkin kepada paranormal ya, yang handal. Jadi seperti Paul Alpha memang benar dia harus periksa ke medis karena divonis sebagai penyakit kanker. Tetapi penyakit non medis ini kalau didiamkan dia akan menjalar kemana-mana. Sebagai paranormal senior, Eyang Rati berpandangan bahwa kanker yang diderita Po Alpa berasal dari hal non-medis. Sebab memang ada santet yang wujudnya berupa penyakit yang membunuh secara perlahan. Selain santet yang seperti dialami Po Alpa, ada 2 jenis santet lain yang juga sangat berbahaya. Misalnya saja santet yang bisa membuat orang seketika meninggal, tapi ada juga santet yang cara kerjanya sangat lambat sampai orang yang terkena mengalami kebangkrutan ekonomi sangat parah. Jadi santet di sini ini bermacam-macam sayang. Santet seperti kembang bayang ya. Ini kalau kembang bayang itu sakitnya nggak langsung des meninggal, tetapi lama, dibikin lama sampai menguras duit. Duitnya ini untuk berobat, terus duitnya dihabiskan sampai jatuh miskin. Kembang bayang itu artinya bunga tempat tidur. Ada lagi santet yang langsung taruhan sama dukun santetnya. Kamu minta berapa hari? Minimal 3 hari ya. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai berapa hari tergantung bayarannya. Santet ketiga, ya seperti apa? Dia tadinya non medis jadi medis. Berobatnya nggak kepake alternatif, ke dokter terus ya. Paul Alpha adalah produk orang zaman sekarang. Jadi dia tidak percaya dengan yang namanya guna-guna. Tetapi dia tahu kok ada pagi-pagi ngirim lemah kuburan, kok ada celana dalam yang dilempar, kok ada begina, ada begitu, ya. Dikenal sebagai komedian sukses yang mengawali karir dari bawah, Po Alpa dianggap sebagai orang yang baik, tidak congkak karena merasa sudah jadi artis. Banyak orang yang bisa menjadi saksi kebaikannya, tidak hanya sesama selebriti tapi orang-orang di sekitarnya. Tapi justru karena kebaikannya itulah orang merasa terancam. Apalagi karir Po Alpa terlihat semakin bersinar. Mungkin iri, ya, itu salah satu sebab. Yang tadi Paul Alpha seperti orang kebanyakan tiba-tiba melejit. Di TV-TV mana-mana ada Paul Alpha. Orang yang tidak kuat nalarnya iri dong, ya, dengan kemajuan Paul Alpha. Kalau orang lagi naik daun, banyak yang tidak suka dengan kemajuan dia, ketenaran dia, ya. Jadi orang ini ngiri, terutama yang benci. Paul Alpha ini komedian, suka membuat orang tertawa, ya. Ngomongnya juga ceplas-ceplos. Terus semacam ini kalau nggak orang yang lagi iri besar dan cemburu, nggak mungkin sekejam ini. Kepergian Po Alpa memang masih menimbulkan banyak spekulasi, sebab jauh sebelum divonis kanker payudara, banyak kejadian aneh dialami. Lantas seperti apa suasana hati Po Alpa saat mengisahkan penemuan benda-benda aneh di rumahnya? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Semasa hidupnya, perjalanan karir Po Alpa memang banyak diwarnai keajaiban. Ini bukan semata karena perjuangannya membangun karir, tapi munculnya teror gaib yang tidak ia mengerti.
Benda-benda tak wajar banyak dikirim ke rumahnya. Juga hewan-hewan berbisa seperti kelabang dan kalajengking banyak masuk rumah. Yang menakjubkan, hewan itu bisa hilang sendiri padahal sudah dimasukkan ke dalam gelas. Dan yang paling menakutkan adalah ada orang yang mengirimkannya tanah kuburan. Oh, kalau tanah kuburan itu mah dulu yang awal-awal gue jadi artis. Jadi sekarang logika aja. Di sini gue dulu nggak ada tanah merah loh. Tanah kuburan kita tahu kan, kalau tanah kuburan kayak apa? Itu kayak ada yang ngawur. Terus bangkai ayam hitam di sini. Terus kayak ada kalajengking, kayak ada kaki apa tuh yang bukan kaki seribu, kelabang. Ada di sini. Terus gua tutup di gelas gitu. Yang kalau ini kalajengking ya, kelabang yang kakinya banyak ya. Kalau yang kalajengking gua tutup si gelas. Terus sama laki gua diwiritin, hilang. Masa kalajengking hilang? Dalam gelas? Iya, dalam gelas digituin, dikurung sama laki gua. Terus diwiritin sama laki gua semalaman itu. Hilang, masa besokannya nggak ada. Serem ya? Iya. Semula Po Alpa diam dan berusaha mengabaikan apa yang sedang terjadi pada dirinya. Tapi ternyata teror kiriman benda-benda aneh tidak berhenti. Selain tanah kuburan hingga ayam cemani, ada pula kiriman celana kolor warna hitam. Tidak hanya sekali tapi sampai 3 kali kiriman celana misterius itu sampai di rumahnya. Dalam tradisi supranatural, baju dan celana memang bisa dijadikan media untuk hal-hal yang tidak baik. Ya sekarang siapa nggak jerah ya kan? Bukan sekali, udah 2 kali, 3 kali itu celana dalam. Ya yang pertama gue masih nggak heroin. Yang kedua gue pikir gini, tanah dalam siapa? Sekarang gini gue ngeliat, ya ada keluarga gue yang gede, nggak gede-gede amat. Itu tanah dalam sampai 3 jengkal gitu, gede banget, warnanya hitam. Udah disamperin tuh di tangga depan. Kita masih anggaplah nggak punya pikiran macam-macam, masih pikiran positif. Yang ketiga, laporan lagi abang gua, "Dek, ada lagi, Dek. Celana street nih, tanah dalam," gitu. Di tetangga gua nggak ada yang jemur di depan. Nggak ada jemurannya nyampir-nyampir, nggak ada. Apalagi tanah dalam itu paling ini banget dah, awam banget. Di sini mah nggak ada dah. Logika aja itu ngapain sampai nyampe kemari itu celana dalam, ibarat nyamper ke depan rumah gua. Gitu lah. Tapi kan gua berpikir sih cuma hanya ya udahlah, positif aja lah, nggak terjadi apa-apa, intinya begitu. Tetap cuman aneh aja, ngapain lu lemparin gitu depan rumah gua gitu, tujuannya apa gitu loh. Memang banyak keanehan terjadi. Tidak hanya kiriman benda-benda ganjil seperti celana hingga tanah kuburan, tapi yang lebih aneh lagi, CCTV di rumahnya mati saat ada yang melemparkan benda tersebut. Setelah diperiksa, tidak ada kerusakan pada kamera dan juga tidak ada rekaman aktivitas orang melempar atau menaburkan tanah kuburan. Yang lebih anehnya lagi, CCTV gue yang di situ mati. Cuma dia doang. Gue mau ngecek gimana. Ini hidup. Yang lain hidup, yang ini hidup, belah sono hidup. Ini doang nggak hidup. Aneh lah. Diseplet kali ya sama dia. Cuman nggak ada kondisi rusak, nggak ada, bekas rusakan nggak ada, masih utuh. Cuman kameranya aja mungkin error apa gimana. Cuman lempengan itu aja yang nggak ada. Aneh ya. Lantas bagaimana pendapat Ustadz Dery Sulaiman tentang hewan-hewan berbisa yang masuk rumah Po Alpa? Benarkah meninggal di hari Jumat bisa mendapatkan banyak keutamaan? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Secara medis, Po Alpa memang meninggal karena penyakit kanker. Tapi bukan berarti kemungkinan lain, termasuk kiriman ilmu gaib, tidak ada. Meski tidak banyak memberi pernyataan, Ustadz Dery Sulaiman percaya bahwa ilmu hitam itu ada. Tanda-tanda datangnya ilmu hitam juga bisa dirasakan.
Orang jahat yang memakai santet dan berbagai jenis ilmu hitam dalam pandangan Ustadz Dery memang selalu ada di antara para pembenci. Tapi tentang hewan melata yang masuk rumah Empo Alpa, menurut Ustadz Dery belum tentu bentuk kiriman gaib serupa santet. Di mana-mana ada lah. Di mana-mana ada gelacking, di mana-mana ada. Ya, kita nggak tahu. Gitu. Di rumah saya juga pernah ada kan? Di rumah saya juga pernah ditanam betul kan? Ya kita tahu lah ada ilmu hitam, ada orang-orang jahat, ada orang-orang hasad. Tanpa memperdebatkan soal santet dan berbagai kemungkinan serangan ilmu hitam, bagi Ustadz Dery Sulaiman, kepergian Po Alpa dianggap takdir, garis hidup yang tidak bisa dihindari. Ustadz Dery justru melihat cara Po Alpa yang wafat di hari Jumat sebagai sesuatu yang baik, sebab umat Islam selalu merindukan bisa meninggal di hari Jumat. Po Alpa juga pernah menginginkan pergi ke sisi Tuhan di hari Jumat karena percaya banyak keutamaan orang yang meninggal di hari Jumat. Memang ada fadilah, ada keutamaan orang meninggal di hari Jumat itu semua orang sudah tahu ya bagaimana kemudian hari Jumat. Cuman syaratnya orang yang meninggal di Jumat itu mesti meninggal dalam keadaan beriman, dan dalam keadaan husnul khatimah, dengan la ilaha illallah, dalam keadaan tidak bermaksiat. Mau meninggal hari Jumat, mau meninggal dalam masjid, tapi kalau dalam keadaan maksiat tetap tidak ada keutamaan ya. Jadi banyaklah cerita dan kebaikan-kebaikan Po Alpa yang saya lihat, dan mudah-mudahan beliau menjadi salah satu penghuni surga. Amin. Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Kayak Sayyidina Umar itu pernah berdoa, ya Allah matikan aku di Madinah, boleh. Kayak Po Alpa berdoa, ya Allah matikan aku hari Jumat, boleh. Ya kadang-kala keinginan kita ini Allah kabulkan, kadang tidak. Ya, cuman kalau dikabulkan itu pasti yang terbaik, kalau tidak mungkin ada yang lebih baik. Gitu. Tadi apa? Ada Ustaz ngomong begini, masa kalau orang meninggal Jumat itu tanpa pertanyaan ya? Iya benar, itu hadis Nabi mah gitu. Berarti mau pengen meninggal hari Jumat aja kali ya? Sering kali dia kayak gitu. Wafat akibat kanker payudara, Po Alpa masih meninggalkan jejak duka yang belum selesai. Publik bahkan masih memperbincangkan Po Alpa, terutama kiriman-kiriman benda aneh dan masuknya hewan berbisa ke rumah sebagai pertanda serangan ilmu hitam. Semoga amal ibadah Po Alpa dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti. Tentunya hanya di channel YouTube ini, dan pastikan untuk like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.